Israel siapkan bom spons cegah taktik terowongan Hamas. Sedangkan di satu sisi Hamas mengklaim sudah siap lawan invasi darat Israel di Gaza. Bagaimana beritanya? Mari kita ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Oke, dan langsung saja pada saat siang hari ini seperti apa yang saya tampilkan di layar. Ini dia dari situs CNN Indonesia, Israel siapkan bom spons cegah taktik terowongan Hamas. Oke, kita akan lihat saja. Ini dia, saya akan bacakan kepada kita di teman-teman ya. Israel menyiapkan bom spons dalam operasi demi mencegah serangan dari terowongan Hamas. Menurut laporan Telegraph, Israel akan menggunakan bom itu jika melihat anggota Hamas muncul dari terowongan yang disebut Metro Gaza. Ini terowongan pernah juga diingatkan oleh seorang putra petinggi Hamas, yaitu Yosef ya. Nah, lalu kemudian kita akan coba saja bacakan sampai selesai dulu teman-teman ya. Ini dia. Namun militer Israel tak sengaja memberi tanggapan saat dimintai komentar mengenai isu tersebut. Dugaan penggunaan bom spons ini muncul usai Israel bersiap melancarkan invasi darat ke Gaza. Mereka menganggap strategi menguasai terowongan itu penting untuk keselamatan personel. Lalu kemudian di bagian bawah terowongan itu membentang ratusan mil dan dirancang dengan berbagai jebakan tetapi memberikan perlindungan bagi anggota Hamas. Jadi saya pikir benar aja teman-teman ya apa yang pernah disampaikan oleh Mossab Hassan Yosef ini, bahwa ini memang penting soal terowongan yang dimaksudkan di sini ya, karena memang ini adalah salah satu cara yang memang bagaimana Israel untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok Hamas. Tapi mereka tentunya harus mempunyai taktik ya atau teknik bagaimana untuk melakukan serangan lewat terowongan ini ya. Oke, lalu berikutnya dikatakan menurut saksi mata Israel bahkan sempat menggunakan bom itu di simulasi terowongan saat latihan militer pada 2021. Demikian dikutip First Post. Oke ya. Lalu kemudian dikatakan mereka membangun sistem terowongan tiruan di pangkalan militer Tse'elim dekat perbatasan Gaza untuk mengasah keterampilan yang diperlukan guna menavigasi jalur bawah tanah ini. Lalu kemudian dikatakan teman-teman, ini dia, bom buatan militer Israel itu tak mengandung bahan peledak. Senjata ini berfungsi untuk menutup celah atau pintu masuk terowongan yang digunakan Hamas. Kemudian dikatakan bahwa bom tersebut bekerja dengan menyemburkan busa secara tiba-tiba lalu mengembang dan mengeras dalam waktu singkat. Oke, nah saya masih ingat teman-teman ya bahwa Mossab Hassan Yosef mengatakan soal terowongan ini bahwa ini memang perlu menjadi sebuah strategi. Hanya saja waktu itu saya pernah mendengarkan bahwa untuk melakukan eksplorasi gas begitu teman-teman ya. Tapi kalau kita melihat dari sini justru yang dilakukan oleh Israel adalah menyiapkan bom spons untuk ya mencegah taktik terowongan yang dilakukan oleh kelompok Hamas ini. Nah, kita tentunya akan mendengarkan ini ya. Kalau misalnya ini akan terjadi ya, maka kita akan mendengarkan bagaimana nanti yang akan terjadi kemudian setelah adanya serangan-serangan yang mungkin bisa jadi datang juga dari Hamas dan pastinya dari serangan yang dilakukan oleh tentara militer Israel. Lalu kemudian masih di situs yang sama, ini terbaru hari ini teman-teman ya, bahwa Hamas klaim sudah siap lawan invasi darat di Gaza. Wow, ini sangat luar biasa ya. Ini saya pikir adalah sebuah perlawanan teman-temannya yang dilakukan oleh Hamas di sini. Nah, kita akan lihat saja tentunya, kita akan bacakan. Nah, ini dia, saya akan bacakan kepada kita teman-temannya, masih dari situs CNN Indonesia. Hamas mengaku siap melawan invasi darat ke Israel ke Gaza. Ya, hal itu disampaikan pejabat tinggi Hamas Ezat
al-Risaq tak lama setelah juru bicara militer Israel Daniel Hagari menyatakan bersiap operasi darat pada Jumat 27 Oktober 2023. Berarti ini harusnya kemarin teman-teman ya. Oke, lalu berikutnya ia juga menyatakan tentara Israel akan mendapatkan balasan dari Hamas apabila benar-benar memulai gempuran darat di Gaza setelah membombardir lewat udara dalam 3 pekan terakhir. Oke, jadi ini memang Hamas tidak mau tinggal diam juga teman-teman ya. Oke, lalu dikatakan jika Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu memutuskan untuk memasuki Gaza malam ini, perlawanan sudah siap, kata Ezat al-Risaq, anggota senior Biro Politik Hamas di media sosial Telegram. Sisa-sisa prajuritnya akan ditelan tanah Gaza, tuturnya seperti diberitakan AFP. Kendati demikian, tak ada detail lebih lanjut mengenai persiapan Hamas terhadap rencana invasi darat Israel. Wow, ini saya pikir udah malah makin memanas aja teman-teman ya. Dan ya saya pikir ini tak terelakkan jikalau malah ini yang akan dilakukan oleh Hamas, mengklaim ini, mengklaim itu dan sebagainya. Maka saya pastikan, ini menurut saya akan pastikan teman-teman bahwa Israel pasti akan melakukan serangan-serangan berikutnya, pasti. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Benjamin Netanyahu bahwa tahap selanjutnya atau tahap berikutnya segera tiba. Wah, ini hal yang mungkin akan membuat kita masih bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan ancaman yang seperti ini teman-teman ya. Oke, lalu dikatakan sebelumnya militer Israel meningkatkan intensitas serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam hari ya kemarin waktu setempat ya. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengindikasikan invasi darat ke Gaza segera dimulai. Hal tersebut disampaikan ketika Israel dilaporkan melakukan pengeboman besar-besaran di bagian utara Gaza hingga membuat jalur komunikasi dan sebagian besar internet di sana terputus seperti diutarakan Hamas. Wow, kasihan sekali ya. Wah, lalu berikutnya dalam beberapa jam terakhir kami mengintensifkan serangan di Gaza, kata Laksamana Muda Daniel Hagari seperti diberitakan Reuters pada hari Jumat kemarin 27 Oktober 2023 sambil mengakui peningkatan serangan sangat signifikan. Oh, berarti ada sepertinya peningkatan serangan yang akan dilakukan, artinya mungkin ya lebih besar daripada serangan-serangan yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Wow, pantas aja memang mereka memberikan pemberitahuan agar warga sipil untuk segera berpindah dari utara ke selatan ya. Lalu seterusnya ini dikatakan menyusul serangkaian serangan pada hari-hari terakhir, pasukan darat memperluas operasi darat malam ini, Hagari menegaskan ya. Pengumumannya menyusul serangan tank selama 2 malam berturut-turut ke Gaza. Serangan terbaru di Gaza bagian utara pun disebut memutus jalur komunikasi di sana. Kantor media pemerintah Hamas menuduh Israel mengambil tindakan tersebut untuk melakukan pembantaian dengan serangan belasan berdarah dari udara, darat, dan laut ketika serangan besar-besaran melanda Gaza Utara. Nah, ini sih mungkin bisa saja kita bilang klaim sepihak ya, karena sebenarnya kalau misalnya juga kita mendengarkan bahwa sebenarnya target yang yang diupayakan oleh Israel untuk mereka serang adalah hanya kelompok Hamas ini, bukan yang lain-lain begitu ya. Lalu kemudian kita akan bacakan ini dia, penyedia telekomunikasi Palestina Jawal yang mengumumkan penghentian total semua layanan komunikasi dan internet di wilayah tersebut. Mereka menyatakan hal tersebut dikarenakan serangan terbaru Israel. Lalu pemboman besar-besaran dalam 1 jam terakhir menghancurkan semua rute internasional yang tersisa yang menghubungkan Gaza dengan dunia luar, tulis Jawal di halaman Facebooknya. Oke, dan dikatakan sementara itu sayap bersenjata kelompok Islam Hamas mengatakan pihaknya membalas dengan roket salvo yang ditujukan ke Israel. Salvo roket ke arah wilayah pendudukan Israel sebagai jawaban atas pembantaian warga sipil, kata sayap bersenjata Hamas Brigade Ezzedin Al-Qassam melalui saluran telegramnya.
pasukan Israel telah berkumpul di luar Gaza, di mana mereka telah melakukan kampanye pemboman udara yang intens sejak serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober oleh gerakan Islam Hamas. Wow, ini jelas ya, saya bersenjata kelompok Islam, ya, kelompok Islam Hamas, dan menyampaikan bahwa ada yang akan mereka lakukan, yaitu dengan menggunakan roket salvo, dan mereka sudah siap akan hal ini, sehingga dikatakan salvo roket ke arah wilayah pendudukan Israel sebagai jawaban atas pembantaian warga sipil. Artinya saya melihat dari sini ada juga pembalasan yang akan dilakukan oleh Hamas. Kalau saya pikir pembalasan sepertinya sih bukan. Ini menurut saya teman-temannya, kita boleh aja berbeda pendapat ya kan. Karena kenapa saya bilang bukan balasan yang dilakukan oleh Hamas? Karena jelas saja karena mereka adalah yang melakukan serangan terlebih dahulu. Justru kalau misalnya dikatakan Israel yang melakukan pembalasan, itu saya iyakan karena begitu. Ya kan, bukan berarti membela ini teman-temannya. Kalau kita melihat dari jauh-jauh sebelumnya, mungkin banyak yang berpendapat beda dengan saya. Tetapi soal yang terakhir ini, sejak pecah di tanggal 7 Oktober itu, saya mau katakan bahwa Israel lah yang melakukan serangan balasan. Karena yang mengawali serangan ini adalah, kita sudah tahu semua, adalah kelompok dari Hamas ini, ya kan? Dari, ya, saya bersenjata kelompok Islam Hamas, ya. Lalu kemudian yang terakhir, Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan pada hari Jumat bahwa serangan Israel di Gaza kini telah menewaskan 7.326 orang. Sebagian besar warga sipil dan banyak dari mereka adalah anak-anak. Oke, nah itu dia teman-temannya yang bisa saya bagikan kepada kita pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi dan berulang-ulang kali, dan tidak pernah akan lupa untuk mengingatkan kita, untuk mengajak kita, mari berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, ya, karena kita tahu teman-temannya bahwa ketika serangan akan terjadi, maka akan ada korban jiwa. Apalagi kalau misalnya yang menjadi korban adalah saudara-saudara kita warga sipil, baik warga Palestina dan juga warga dari Israel itu sendiri. Tentunya yang kita rindukan bersama pada kesempatan ini bukan berpihak kepada Israel dan juga bukan berpihak kepada Hamas Palestina, tetapi ayo kita berdoa kiranya semua boleh terselesaikan dengan damai. Oke, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.